Hai semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kampanye praktik baik penerapan scaffolding pada ZPD di mata kuliah Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan Indonesia. Pada praktik PPL 1 di SMA 4 Banjarmasin, saya berkesempatan untuk menerapkan ZPD pada mata pelajaran sejarah di kelas 10-5. Tujuannya supaya dapat memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Pada pembelajaran sejarah di SMA 4 Banjarmasin, banyak peserta didik yang belum bisa memahami konsep materi yang mereka sedang pelajari. Peserta didik terbiasa melakukan pembelajaran yang disamaratakan tanpa adanya perbedaan antara latar belakang maupun sosiokultural yang mereka punya. Nah, sebenarnya peserta didik punya kemampuan dan latar belakang baik itu sosial, ekonomi, budaya, politik yang pastinya akan berbeda-beda. Oleh karenanya, saya sebagai guru berperan untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang sesuai dengan hal-hal tersebut. Sebagai guru, saya haruslah mampu mewujudkan tujuan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan atau kemampuan peserta didik. Dan salah satu cara yang saya tempuh adalah dengan merancang pembelajaran menggunakan teknik metode yang tepat seperti ZPD pada scaffolding ini misalnya. Sebelumnya disclaimer dulu, kalau scaffolding ini adalah teknik pembelajaran di mana kita sebagai guru memberikan beberapa bimbingan kepada siswa. Namun bimbingan tersebut secara bertahap dan perlahan-lahan bimbingan tadi akan dikurangi agar si siswa ini bisa mandiri dalam proses pembelajarannya. Di samping itu juga, scaffolding ini mengacu pada teori pembelajaran Vygotsky, yang mana Vygotsky ini mengatakan sebenarnya pembelajaran itu akan terjadi apabila siswa dalam belajarnya menyelesaikan tugas yang belum dipelajari, yang mana tugas tersebut berada dalam ranah ZPD. Sedikit nyinggung tentang ZPD. Jadi ZPD itu adalah jarak yang dialami peserta didik, di mana jarak tersebut diukur dengan si peserta didik bisa menyelesaikan tugas secara mandiri dan peserta didik yang bisa menyelesaikan tugas harus dengan bantuan. Selanjutnya adalah langkah-langkah penerapan scaffolding pada pembelajaran. Ada banyak langkah yang bisa kita tempuh dalam penerapan scaffolding. Pertama, kita sebagai guru tentunya memulai pembelajaran dengan menyampaikan materi. Nah, pada tahap ini yang kita lakukan adalah bagaimana pembawaan kita pada tahap ini harus menarik mungkin agar peserta didik terangsang otaknya untuk memulai pembelajaran yang menyenangkan. Lalu pada tahap selanjutnya, kita kelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat perkembangannya. Dan kelompok yang dibuat haruslah secara heterogen. Gunanya agar setiap kelompok punya komposisi yang sesuai, yakni sesuai kemampuannya, yang nantinya bisa menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, dari pengelompokan ini akan dirasakan lingkungan yang inklusif, sehingga mereka bisa belajar tidak hanya dari guru saja, bisa jadi dari interaksi dan bekerja sama dengan teman-teman lainnya. Selanjutnya pada tahap ketiga ini, kita memberikan tugas sesuai dengan taraf perkembangan siswa. Selanjutnya kita lakukan bimbingan pada peserta didik. Tentang aktivitas bimbingan bisa bermacam-macam sebenarnya. Entah itu berkeliling, ngecek satu-satu progres siswa, atau ngasih tutor bagi siswa yang kesulitan. Dan masih banyak lagi cara yang bisa kita lakukan. Lalu setelah tahap 1, 2, 3 itu selesai, kita lakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Baik itu dari segi penerapannya, pengeksekusiannya, atau suasana yang telah diciptakan oleh scaffolding ini. Dari kesemuanya, nanti kita bisa tahu hal apa yang harus ditingkatkan dan hal apa juga yang harus kita pertahankan. Setelah step by step kita lakukan dengan baik, maka setelah itu kita akan mendapatkan hasil dari penerapan scaffolding ini. Hasilnya bisa bermacam-macam, tergantung situasi dan kesiapan siswa itu sendiri. Dan biasanya siswa mampu ngasih pemahaman sama anggota yang kurang paham. Atau siswa ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang seru karena adanya diskusi dalam kelompoknya. Dan ada juga yang kreativitasnya bertambah akibat dari banyak membantu anggota kelompok yang memang membutuhkan bantuan. Jadi mereka mendapatkan feedback menarik dan hal-hal positif dari scaffolding ini. Selanjutnya kita bahas tantangan dalam penerapan scaffolding ini. Saat saya melakukan praktik mengajar di SMA 4 Banjarmasin dengan melakukan pendekatan scaffolding, saya menemukan beberapa kendala. Yang mana kendala ini bisa jadi punya feedback positif buat saya pribadi atau jadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Jadi di kelas 10-5 ini ada siswa yang membutuhkan bimbingan khusus atau dalam istilah lain inklusi.
Siswa ini memiliki kekurangan dalam komunikasi dan hanya bisa berkomunikasi dengan orang-orang tertentu. Nah, pada penerapan ZPD yang saya lakukan dalam pembelajaran sejarah ini, saya mengelompokkan siswa yang inklusi dengan teman-teman yang biasa dia bergaul. Tentunya dengan adanya hal ini, pastinya ada tanggapan yang kurang positif dari siswa lainnya. Dan seakan-akan saya berpihak atau pilih kasih terhadap satu kelompok. Namun pada akhirnya mereka semua paham dengan apa yang saya lakukan dan tujuan yang saya maksud, agar siswa inklusi ini dapat berkomunikasi dan benar-benar tertolong. Dan alhasil siswa inklusi ini kami temukan beberapa peningkat. Yang awalnya dia agak malu-malu dalam pengerjaan tugas berkelompok, akhirnya dia bercengkerama, berkomunikasi, dan menemukan hal yang menarik dalam pembelajaran ini. Mungkin untuk sebagian orang pengalaman ini biasa saja, namun bagi saya pribadi pengalaman ini adalah pengalaman yang berharga dan saya merasa tugas saya sebagai guru telah saya lakukan, di mana saya menempatkan hal yang seharusnya saya tempatkan dan saya mengelompokkan di mana saya harus mengelompokkan hal tersebut. Jadi kesimpulannya, penerapan scaffolding pada ZPD di kelas 10 SMA 4 Banjarmasin yang saya lakukan menemui hal positif. Dan dengan dilakukannya scaffolding pada ZPD ini, ada siswa yang tertolong dan merasa senang dalam pembelajaran. Dan memang hal inilah yang dituju dalam suatu pembelajaran. Oke, segini aja video kampanye praktik baik yang saya lakukan di SMA 4 Banjarmasin. Like video ini jika kalian suka. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.